siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan. Dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, "Ini aku, utuslah aku." Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua sehat dan bahagia ya. Gak terasa ya, bulan September sudah hampir habis. Hari Jumat sudah tanggal 1. Satu hal yang kita syukuri, Allah kita tetap setia untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini. Haleluya. Ku sembah
menikmati hari-hari yang penuh dengan keajaiban bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh berada di minggu terakhir di bulan September. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau setia bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya di bulan depan Engkau pun akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami untuk bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu dengan korban syukur, pujian, dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
hanya sanggup untuk mengangkat kita. Amin. Terima kasih untuk tangan-tangan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Katakan yuk sama-sama. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita terus memuji-muji Allah kita. Firman-Nya berkata bahwa Dia akan terus menyertai kita. Ada kekuatan di dalam jiwa dan roh. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Dengan sayap Tuhan, kita akan terbang tinggi, melewati setiap badai kehidupan. Jangan menyerah. Tuhan kekuatan kita, Tuhan perlindungan kita, pertolonganku di tempat yang maha tinggi. Sungguh aku memiliki Allah yang besar. Terima kasih. Terima kasih Imanku bersebab
bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang punya janji dan sanggup untuk menggenapi setiap janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur, kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dahsyat dan ajaib Engkau bagiku. Haleluya. Kurala marasiara la yara labo, yara la marashikana yara la marase. Haleluya. Ku terima janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami boleh merasakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk sentuhan-Mu bagi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Urapan-Mu ada atas kami semua. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kepada kami yang mendengarnya, semua kami ditenggelamkan di dalam urapan Roh Kudus. Haleluya. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat saya secara pribadi. Sekilas sedikit tentang kehidupan saya di masa pertobatan saya 2011 di GBI Emmanuel Revival Center. Di situ adalah hari yang sangat membahagiakan buat saya. 6 November 2011, saya mengalami bagaimana Roh Kudus melawat saya secara pribadi. Tetapi di perjalanan ke depan, sampai di Desember, saya akhirnya pulang ke kampung halaman dengan tujuan mencari pekerjaan yang lain. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Singkat cerita, 2012 di bulan Januari kembali saya ada di IRC. Dan 2013 Tuhan menggelitik hati saya untuk saya boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Saya putuskan tentunya melalui pergumulan di 2013 saya sekolah teologi. Dan di tengah perjalanan begitu banyak tantangan, rintangan yang saya alami. Dengan bermacam-macam keadaan, kesulitan. Itu luar biasa. Singkat cerita 2017 saya menyelesaikan semuanya dengan baik. Perkuliahan dengan baik. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pada awalnya hanya bertujuan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Tuhan menggelitik hati saya dan berbicara bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan panggilannya, saya berusaha untuk menolak. Tetapi saudara, saya mau katakan, ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, kita punya banyak cara untuk mengelak. Tetapi kalau Tuhan yang menetapkan,
Tuhan punya lebih daripada cara kita untuk meyakinkan dan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Pergumulan demi pergumulan, akhirnya 2018 saya menyerah sama Tuhan. Sudah tidak punya banyak alasan lagi. Dan setelah 2018, oke, siap melayani Tuhan. Belum berhenti sampai di situ. Ayo maju untuk khotbah. Waduh, ini luar biasa berat sekali buat saya. Kalau di sekolah minggu remaja pemuda it's okay. Tapi kalau di sini belum oke gitu ya. Tapi saudaraku, hari demi hari, bulan demi bulan, terus Tuhan berbicara. Sampai Tuhan menegur. Kalau sudah Tuhan tegur, ampun deh sama Tuhan. Dan hari ini saya berani berdiri di sini bukan dengan terpaksa. Tapi saya tulus melakukannya karena saya mau mengasihi Tuhan. Saya belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati 100%. Tapi saya percaya Tuhan melihat hati saya. Saya mau belajar mengasihi Dia. Dan pada minggu ini Tuhan nyatakan sesuatu buat saya untuk saya sampaikan kepada jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda suka dengan tema, saya mau kasih tema pengharapan yang nyata. Pengharapan yang nyata tentunya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Banyak orang yang susah, saya pun susah. Dan setiap kita yang mendengarkan maupun yang ada di dalam ruangan ini, mungkin juga Anda adalah termasuk di dalamnya. Susah hatinya oleh karena keadaan ekonomi. Susah hatinya mungkin karena keadaan keluarga dan rumah tangga. Bahkan ada juga yang mungkin susah hidupnya oleh karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bahkan yang lebih banyak di zaman sekarang adalah susah hatinya karena dia galau. Dia galau. Saya melihat di zaman sekarang, di medsos, di story, di WA, saya melihat ada banyak orang, bukan cuma 1, 2, yang melayani Tuhan, yang tidak melayani Tuhan sama dengan banyak sekali. Memasang story, ungkapan-ungkapan hati yang menyedihkan di dalam kehidupannya. Sedang mengatakan kepada dunia, sebab WA itu bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Indonesia, betul ya? Semua orang di seluruh dunia bisa lihat. Artinya apa yang kita pasang di story WA itu bisa dilihat oleh semua orang. Kita sedang curhat kepada dunia dari ujung sampai ke ujung. Tapi kalau ditanyai, kamu ada apa? Oh, enggak apa-apa. Tapi di WA-nya bilang sedihnya bukan main. Untuk apa? Sebenarnya cuma cari perhatian aja. Tapi alangkah kasihannya, tapi kalau ada di antara kita yang masih seperti itu, ayo hari ini sama-sama dengan saya, kita berubah untuk lebih baik. Untuk kita memandang hal-hal yang lebih penting daripada hal itu. Saudaraku, kembali bahwa kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang di masa sekarang, mungkin dari dulu, dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, hingga pada zaman sekarang, ada banyak orang yang mengalami kesusahan hati oleh karena sakit penyakit itu tadi. Rumah tangga, keadaan ekonomi, dan banyak hal yang membuat hati kita susah. Orang-orang yang mengecewakan, membuat hati kita susah. Tapi saya mau bilang, bagaimana respon kita terhadap kesulitan, persoalan, kesusahan yang sedang kita alami itu? Kalau kita meresponnya dengan mencari jalan keluar yang sepertinya meyakinkan sekali untuk kita keluar dari dalam persoalan itu, bahkan kita seperti lari dari kenyataan, itu berbahaya. Kalau kita tidak bisa merespon dengan benar, maka itu sangat berbahaya. Di dalam kondisi rohani, jasmani, secara fisik pun, itu sangat berbahaya. Sebab orang-orang yang kecewa zaman sekarang luar biasa. Kalau enggak bunuh orang, ya bunuh diri sendiri kan gitu. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau katakan
bahwa ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, kesusahan demi kesusahan, kita merespon hal itu dengan salah. Kita berusaha lari dari kenyataan. Kalau lari pagi, kata Kak Rosil, sehat. Tapi kalau lari dari kenyataan, ya enggak sehat namanya. Kalau kita lari dari kenyataan, saudaraku, jangan-jangan kalau hal yang seperti ini saja kita mau lari dari kenyataan, bagaimana kalau penganiayaan yang sesungguhnya datang? Apakah kita masih bertahan? Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Atau larinya lebih kencang lagi? Paulus mengatakan di kitab Roma kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat yang ada di Roma, dia menyatakan penghiburan untuk setiap mereka. Sebab pada saat itu orang-orang yang ada di Roma mengalami penganiayaan. Kalau kaisar mengetahui bahwa orang-orang yang ada di situ mereka menyembah kepada Tuhan, maka mereka akan dihukum. Mereka akan mengalami penganiayaan. Bagaimana kalau kita ada di posisi itu? Saya pagi hari ini bukan bercerita ataupun berkata-kata kepada saudara bahwa saudara saja yang salah gitu. Tapi kita sama-sama hari ini untuk bangkit, untuk naik level lagi, untuk kita makin mengasihi Tuhan. Sama-sama kita baca di kitab Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 kita baca dari ayat 1 sampai 5. Saudara boleh mengikuti, saya akan bacakan. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Di ayat yang kedua dikatakan ada pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Kalau dikatakan menerima kemuliaan Allah, semuanya pasti akan mau. Masuk surga mau? Gak ada yang mau di sini ya. Yang di rumah mau. Masuk surga mau? Masih sedikit yang mau. Mau masuk surga mau? Mau. Kalau mau menikmati kemuliaan Allah mau? Mau. Yang sebelah sini masih lebih mau kayaknya dari sebelah sini ya. Saya mau dengarkan suara jemaat yang ada di sini. Itu serunya kalau di gereja. Kalau di rumah jawabannya gak kedengeran gitu ya. Tapi gak apa-apa, yang di rumah tetap semangat. Saya percaya minggu depan lebih lagi bisa di gereja. Amin. Saudara mau menikmati kemuliaan Allah? Amin. Semuanya mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada 3 poin di sini. Bahwa ketika kita mau pengharapan yang nyata, yaitu akan menerima kemuliaan Allah, maka kita harus melalui proses. Tidak bisa langsung instan. Katanya Jerry kecil, masih kecil dia walaupun gedenya udah sama dengan saya. Bilangnya gini, walaupun mie instan tetap aja nggak instan. Perlu ke dapur, masakin air, lalu cemplungin minyak.
dan diolah lagi, habis itu dimakan. Namanya aja sudah mie instan, tapi tetap aja belum instan. Wow, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menikmati kemuliaan Allah, mengalami pengharapan yang nyata itu, kita perlu mengalami yang namanya proses. Untuk menuju ke sana, dikatakan oleh Paulus bahwa mereka yang menderita, yang mengalami kesengsaraan, mereka boleh bertekun. Bayangkan saudaraku, udah sengsara, udah menderita, disuruh bertekun di dalam penderitaan. Dan belum lagi dikatakan harus tahan uji. Berarti yang namanya ujian itu gak cukup satu kali, betul? Artinya ujian itu ada waktu. Ada waktu yang harus dilalui. Berapa lama? Kalau kita manusia, sama dengan manusia yang ada di Roma pada saat itu. Mereka yang di dalam penganiayaan. Mereka harus mengalami proses itu selama umur mereka. Selama hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada 3 hal di sini, yaitu mengenai kesengsaraan ataupun penderitaan. Yang di sini yang dimaksud, jemaat di Roma mengalami aniaya. Mengikut Tuhan Yesus tidak hanya sekedar percaya Tuhan Yesus, oke, sampai di situ selesai. Sampai nunggu matinya. Mau begitu? Aku enggak mau. Saya percaya semua jemaat juga enggak mau ya. Percaya Tuhan Yesus, terus sepanjang hari, sepanjang minggu kita mengikut Tuhan Yesus sampai kita dijemput sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa untuk mengikut Dia perlu yang namanya sangkal diri. Matius 16 ayat 24. Boleh ya kita bacakan? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Bahwa ikut Tuhan Yesus itu gak cukup percaya, udah gitu aja. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya untuk mengikut Tuhan Yesus, tidak santai-santai, tapi kita butuh perjuangan. Saya bilang kepada anak-anak muda, perjuanganmu sebenarnya saat ini bukan aniaya karena belum waktunya. Mungkin ke depan kita juga nggak tahu. Tapi untuk bulan-bulan ini belum kita mengalami hal itu. Tetapi aniaya yang paling luar biasa ketika kita mengalahkan kedagingan kita. Khususnya anak-anak muda yang saya selalu hadapi. Yang berbicara dengan mereka lebih sering daripada dewasa ke atas gitu ya. Mereka yang suka curhat dengan saya. Saya mau katakan menghadapi diri sendiri itu lebih sulit daripada aniaya saudaraku. Saya rasakan tuh mengalahkan kemarahan itu luar biasa. Guys, kalau mau marah itu harus meredam. Wow, rasanya tulang-tulang itu seperti terputus satu-satu rasanya. Mau marah tapi harus senyum. Halo, ayo cepetan. Ayo semangat, harus begitu. Bukan mau munafik, tapi harus mengubah sikap. Walaupun di dalam hati sebenarnya, aduh luar biasa rasanya itu mau marah aja gitu. Tapi artinya bahwa kita mengalahkan kedagingan kita ini adalah kesengsaraan loh. Benar gak? Kalau sengsara mengalahkan kedagingan. Sudah deh saya kasih contoh lagi. Yang suka nonton sinetron, film Korea, gak nonton 1 bulan. HP-nya diambil, betah gak? Anak remaja pemuda, gak boleh main HP sama sekali. 1 bulan aja. Sengsara gak? Sengsara banget Kak. Kenapa kok bisa begitu? Keinginan daging kita.
keinginan daging kita. Anak-anak remajaku yang luar biasa. Sengsara enggak kalau enggak nonton di HP 1 bulan? Jangan sampai 1 bulan Kak, 1 minggu aja, 1 hari aja. Sengsara banget rasanya, ya Hansen ya. Saudaraku, ayo kita berjuang bersama-sama mengalahkan kedagingan kita. Kalau kita belum sampai di dalam penganiayaan yang besar, seperti apa yang dialami oleh jemaat di Roma, ayo kita berjuang bersama-sama. Untuk kita ikut Tuhan, sedikit demi sedikit kita tanggalkan keinginan daging kita. Biasanya aku bisa membeli tas yang begitu mahal 1,5 juta harganya. 1 bulan 1 tas gitu ya. Wow, luar biasa banget tuh. Tapi aku harus membaginya untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya melihat banyak kesaksian di dalam kehidupan saya. Saya nggak mau menceritakan diri saya. Ada orang-orang yang saya lihat dan itu sangat menginspirasi. Hendy Kristianus yang selalu saudara lihat udah pasti ya. Memberi makan banyak orang. Dan ada orang-orang yang saya selalu kenal, yang dekat. Dia tidak kaya, dia tidak punya banyak uang, tapi dia tetap bisa memberi. Dari mana itu? Katanya, Tuhan selalu tahu bagaimana cara memberkati anak-anaknya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya melihat bahwa dia berusaha mengalahkan kedagingannya. Apakah dia tidak suka untuk makan di tempat-tempat yang enak? Minum kopi di Starbucks? Atau makan makanan yang enak di Greenleaf? Wah, di Malang ini di mana lagi? Jalan-jalan ke mall membeli tas yang mewah. Siapa yang tidak suka? Wanita-wanita yang cantik-cantik. Pasti suka kan tas yang mewah, yang bagus. Semua pasti suka. Tapi dia berusaha untuk menekan apa yang menjadi keinginan dagingnya. Untuk apa? Dia tetap bisa jadi berkat untuk orang lain. Ayo kita mulai dari menyengsarakan sedikit deh kedagingan kita. Kalau kita belum mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat yang di Roma. Dan dari kesengsaraan ini, saya juga melihat di zaman sekarang, maaf, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang hanya menyampaikan berkat, berkat, berkat saja. Dan salahnya jemaatnya juga suka yang berkat, berkat hanya enak di telinga. Kalau disuruh menginjil, waduh, itu tugasnya Bapak Pendeta. Itu tugasnya Ibu Pendeta, gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3, enggak usah dibacakan. Di situ dikatakan bahwa orang-orang di masa itu, mereka telinganya hanya suka mendengar yang enak-enak saja. Hanya yang menyenangkan di telinga. Hanya yang memberkati dan memberkati. Guys, ikut Tuhan Yesus itu ternyata butuh perjuangan. Saya sudah ceritakan tadi di awal. Senyumku tidak seperti tangisku yang tidak terlihat. Di mana berjuang itu tidak enak. Tapi ikut Tuhan Yesus itu adalah hal yang menyenangkan. Karena ada harapan yang dinyatakan oleh Yesus. Roma 8 ayat 18 sama-sama kita bacakan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Penderitaan saudara, kita tadi belajar untuk makin menekan kedagingan kita, itu belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita.
Percaya enggak kalau Tuhan Yesus siapkan tempat buat saudara? Yang percaya katakan percaya. Yang belum mengatakan percaya berarti masih ragu-ragu kalau tempatnya di surga. Tempatnya di mana? Gak tahu. Percaya enggak kalau Tuhan Yesus menyediakan tempat yang mulia buat saudara? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan Roma 8 ayat 18, tidak sebanding apa yang dialami oleh kita ini dengan kemuliaan yang disediakan bagi kita. Kalau yang pertama tadi adalah kesengsaraan, lalu yang kedua adalah ketekunan. Ketekunan ini dikatakan bahwa kita harus bertekun di dalam penderitaan itu. Kita bertekun di dalam kesusahan itu. Bukan berarti kita stagnan atau mau terus ada di situ, tidak bergerak kemana-mana, tidak berjuang, tidak berusaha kemana-mana. Tetapi tetap setia kepada Tuhan. Seperti apapun keadaannya, tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Sama-sama kita bacakan dengan suara yang keras 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Kita setia, kita tekun. Walaupun sulitnya bukan main, tapi kita tetap setia kepada Allah yang hidup, yaitu Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lari dari kenyataan. Sebab tidak sedikit orang-orang Kristen karena harta, karena tahta, karena wanita, karena laki-laki meninggalkan Tuhan Yesus. Seorang bertanya kepada saya, apakah kamu lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi keluargamu? Sulit loh jawabnya. Siapa yang tidak mengasihi keluarganya? Tapi saya berani bilang, saya mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik daripada hidup keluarga saya. Karena Tuhan adalah pemilik hidup daripada setiap orang yang kita kasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersuka cita, tetap bergembira. Di dalam keadaan apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Saya begitu suka dengan sebuah lagu. Tidak usah dinyanyikan ya Kak Deni. Kak Deni ini terlalu peka soalnya. Bilangnya gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga atau berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan loh ya. Sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sulitnya bukan main, seperti yang dikatakan, sudah gak ada apa-apa, tapi mereka tetap bersuka cita. Saudaraku, kita sama kok, kita sama-sama berjuang. Tapi ayo kita saling menopang satu sama lain. Untuk kita berjuang di dalam situasi saat ini. Untuk kita tetap mengasihi Tuhan,
Kita tidak mencari pelarian yang lain, kita tidak mencari solusi yang bukan dari Tuhan oleh karena sulitnya hidup. Saya melihat banyak orang bahkan di iklan. Di iklan banyak sekarang. Buka YouTube atau apapun. Pesugihan mendapatkan kekayaan. Wah, iklannya sudah sampai di internet sekarang ya. Luar biasa. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kesulitan yang kita alami membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang saudara alami saat ini. Tetapi saya mau bilang, ayo kita tetap bertekun. Kita tetap bergembira. Kita tetap bersukacita mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Mari katakan dengan saya mau setia seumur hidup saya kepada Tuhan sesulit apapun hidup ini. Boleh di dalam hati. Saudaraku, kalau dikatakan yang pertama ada kesengsaraan, yang kedua kita harus bertekun di dalam kesulitan itu, di dalam kesusahan itu. Dan yang ketiga adalah tahan uji. Wow, tahan uji ini luar biasa. Saya mau ajak saudara melihat di kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22. Saya rindu untuk membaca mulai dari 22 sampai 27. Keluaran. Keluaran 15 ayat yang ke-22. Yes. Sama-sama kita bacakan. Mulai ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wow, hebat ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sekali lagi saya mau lihat ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Orang Israel sudah ditolong oleh Tuhan. Tapi memang bangsa yang luar biasa yang kita lihat. Udah ditolong oleh Tuhan, tapi masih ngomel aja. Mereka tetap bersungut-sungut.
di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka tidak bisa dengan tulus hati melakukannya. Mereka bersungut-sungut di tengah jalan. Dan itu adalah sebuah ujian buat orang-orang Israel pada saat itu. Waktu akan menentukan tahan uji atau tidak. Pada saat orang Israel berada di padang gurun, mereka tidak percaya karena begitu sulit keadaannya. Mungkin kalau di antara kita ada di zaman itu, di masa-masa itu bersama dengan Musa, mungkin juga banyak di antara kita yang seperti itu. Siapa yang tahan haus? Siapa yang tahan tidak makan, ya kan? Dan kondisi sulit yang seperti itu adalah ujian, proses buat orang-orang Israel. Dan di tengah perjalanan, di dalam proses itu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan oleh mereka, kami minum apa? Bahkan di Keluaran 17 ayat yang ketiga dikatakan, ngapain Musa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Buat apa kalau hanya membuat kami mati aja di sini? Mati di Mesir sama mati di sini enak di mana? Sama aja gitu ya. Di Bilangan 16 ayat 41 juga dikatakan, kamu telah membunuh kami. Musa dituduh bahwa dia membunuh orang-orang Israel yang dibebaskan, dibawa oleh Musa dengan perjuangan untuk rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya sekali bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita manusia. Kita anak-anak Tuhan yang di tempat ini, yang di rumah-rumah, yang di mana saja mendengarkan kebenaran ini. Kita semua ada di dalam rencananya Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan itu indah, rancangan itu baik, rancangan Tuhan itu luar biasa. Sebab Dia Allah yang menciptakan kita, Dia mengasihi kita. Tapi di dalam menuju rencana itu ataupun rancangan Tuhan, penggenapan rencana itu ada proses. Seperti yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Bahwa pengharapan yang nyata itu adalah pengharapan di dalam kemuliaan Allah. Dan kalau ditanya apakah kamu mau kemuliaan Allah? Apakah kamu mau bersama dengan Tuhan Allah suatu hari nanti? Yes, aku mau. Semua orang pasti berkata begitu. Tetapi untuk menuju kepada pengharapan yang nyata itu butuh proses. Kita harus mengalami sengsara. Walaupun tidak seperti jemaat yang di Roma mengalami aniaya pada saat ini. Tapi untuk mengalahkan kedagingan kita ini butuh perjuangan. Dan kita harus bertekun untuk sampai pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan waktu menentukan kita berhasil atau tidak. Seperti Paulus, dia berhasil atau tidak. Waktu menentukan dia berhasil apa tidak. Dan luar biasa bagaimana Paulus menjadi inspirasi penginjilan. Paulus menjadi berkat buat dunia. Untuk setiap kita juga yang ada di sini, yang membaca firman Tuhan. Paulus menjadi seorang inspirator. Dia menginspirasi kita untuk kita menginjil, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menjadi berkat. Dengan perjuangan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mau pengharapan yang nyata, maka kita perlu berjuang untuk mengikuti proses. Ada kesengsaraan, ada penderitaan di dalam daging yang harus kita kalahkan. Saya melihat bahwa jemaat di Roma, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penganiayaan. Tetapi itu membuat mereka semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan makin putus asa, bukan makin mundur, tetapi mereka makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah? Kita mau respon bagaimana? Apakah kita mau merespon situasi yang sulit saat ini? Keadaanmu saat ini, apapun keadaanmu saat ini? Merespon untuk makin sungguh-sungguh, makin mengandalkan Tuhan, makin berjalan dengan Tuhan? Atau sebaliknya, keputusan ada di tangan Anda. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh, kita harus bertekun. Di dalam kesungguhan kepada Tuhan, kita perlu berjuang. Dan untuk berjuang melalui kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan, bahkan sakit penyakit pun, kita perlu kekuatan yang ekstra. Kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar cerita dongeng yang kita baca, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Tidak. Tapi firman Tuhan sungguh-sungguh adalah firman yang hidup, yang mengubahkan setiap pribadi-pribadi yang membacanya, yang mau merenungkannya, yang mau melakukannya. Kita butuh firman. Mari kita belajar untuk hari ini, mendisiplinkan diri untuk firman Tuhan. Untuk kita baca firman Tuhan. Ayo IRC, di sini ada Bible study. Saudara tahu enggak, saya mau bilang, gak usah sekolah teologi kalau Bible study IRC kayak gitu. Tak bilangin. Gak perlu sekolah teologi, walaupun itu dibutuhkan untuk kita belajar. Kalau saudara nggak mau sekolah teologi, ikuti saja Bible study-nya. Saya percaya saudara bisa menjadi seorang pengajar. Kenapa saya bilang begitu? Ada satu orang, kakak rohani saya di sini, saya mau lihat bahwa dia bukan orang yang sekolah teologi, tapi pemahamannya, wow, luar biasa. Dan mungkin saudara juga di IRC bisa melihat itu ya. Ayo kita semakin memacu diri hidup di dalam firman Tuhan. Karena apa? Kita butuh kekuatan yang ekstra. Yang lebih daripada hanya sekedar omong-omong saja dengan orang lain. Kita butuh ini. Tidak hanya cukup sekedar curhat. Gak cukup. Kita gak butuh hanya curhatan dari orang lain. Masukan-masukan dari orang lain. Ataupun kata-kata bijak. Saya lihat tiap hari orang yang hidup dengan kata-kata bijak. Iya, dia semangat hari itu. Besok sudah berbeda ceritanya. Tapi saya percaya, kalau kita pegang firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi. Pada saat saudara sedih, kaum muda, saat engkau galau, firman Tuhan itu mengingatkan kita. Saya masih muda loh. Nah, saya ngerasain bagaimana hidup itu. Dari kecil sampai remaja, sampai muda, sampai sekarang. Tapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup, bisa berbicara kapan saja. Membuat kita berubah, tidak hanya sekedar kata-kata bijak. Firman Tuhan lebih daripada kata-kata bijak karena dia berbicara. Oleh karena itu tidak salah bahwa di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memacu diri untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan kalau bertekun, mari kita bertekun terus di dalam keadaan ini. Dengan berjuang bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita satu persatu. Tuhan akan menyatakan pertolongannya di dalam doa. Sebab doa itu adalah mengubahkan. Kembali kita perlu ngomong sama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Evangelis Roslin pada hari Minggu yang lalu. Bahwa doa itu tidak hanya cukup laporan sama Tuhan. Tapi bagaimana aku mendengar dia berbicara. Bagaimana aku mengungkapkan isi hatiku kepada Tuhan. Ada dua pihak yang sedang berdiskusi. Ada dua pihak yang sedang ngobrol. Mari kita meningkat. Amin.
Dan di dalam situasi itu, kita mau terus enggak untuk disiplin hidup di dalam firman Tuhan? Kita mau terus enggak bertekun di dalam doa? Kalau kita percaya Tuhan kita hebat, ayo kita bersemangat mengandalkan Tuhan. Dan proses demi proses, waktu akan menentukan kita berhasil apa tidak menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Kita berhasil atau tidak untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami pengharapan yang nyata itu. Kita berhasil atau tidak mengalami yang namanya kemuliaan Allah itu. Waktu akan menentukan apakah kita berhasil atau tidak berhasil. Bagi saudara yang masih berjuang untuk mengalahkan kedagingan, saudara saya mau katakan, ayo hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh mengubahkan. Saudara yang belum bisa tekun, wah aku masih sulit untuk aku bertekun di dalam situasi saat ini. Pengen lari sana, pengen lari sini. Untuk aku bisa menikmati apa yang aku pikirkan. Ayo pada hari ini kita meningkatkan diri. Sama-sama kita tundukkan kepala. Sejauh apa engkau dengan Tuhan? Kalau saya berkata pada hari ini, pengharapan yang nyata itu adalah menerima kemuliaan Allah. Kalau saudara mau itu, sekarang saya mau bertanya. Apakah kita mau mengikuti proses daripada Tuhan? Apakah kita mau bertekun di dalam Dia? Bertekun di dalam doa? Apakah kita masih mau tetap setia dalam keadaan apapun? Seperti apapun sulitnya aku tetap setia kepada Tuhan. Silakan berbicara kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu yang kau percaya bahwa Dia hidup. Dia bisa menjawab segala seruan doamu. Kalau jemaat di Roma, mereka makin sungguh di dalam Tuhan ketika mereka mengalami sulitnya hidup. Ayo kita belajar dari mereka. Kita respon. Di dalam keadaan sulit, kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di dalam keadaan senang, kita tetap makin mengasihi Tuhan. Yang mau mengalami penyataan Allah, pengharapan yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau menikmati kemuliaan Allah, saya mengundang saudara berdiri. Katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi ungkapan hatimu. Amin. Tetap setiakah engkau mengikut Tuhan dalam keadaan sulit? Mengikut itu melakukan apa yang Dia mau. Meskipun saya mengikut Yesus itu dalam keadaan apapun tetap sama Yesus. dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun Saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. musik sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami sulitnya hidup saat ini,
boleh engkau mengangkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang susah hatinya saat ini, kau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Tuhan memberikan damai yang daripada surga, membuat hatimu bersuka cita di dalam kesedihan, di dalam kesusahan saat ini. Saudara yang mengalami sakit, boleh angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau saat ini. Darah Yesus sungguh-sungguh mengalir, memenuhi tubuhmu dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini aku berkatakan semua sakit sembuh. Semua sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sedang berjuang untuk mengalahkan kedagingan, yang terikat di dalam dosa, boleh angkat tanganmu. Semua jemaat boleh menutup mata. Tetap dengan Tuhan, boleh mengangkat tanganmu. Syirakana marasika dadadada barakana moras. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terikat yang mengangkat tangan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan aku lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala yang terikat akan terlepas. Dalam nama Tuhan yang terikat akan dosa, dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan dinyatakan. Roh Kudus memenuhi setiap engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu setiap yang sudah melayani mengangkat tangan. Setiap yang sudah melayani di gereja. Dan kalau engkau merasa bahwa engkau melayani di luar sana, melayani jiwa-jiwa, boleh mengangkat tangan. Tuhan mau hari ini, Tuhan mau hari ini engkau tetap setia di dalam keadaan apapun. Tuhan mau engkau tetap setia di dalam keadaan sulit saat ini. Karena Tuhan Yesus memilih menetapkan engkau, memanggil engkau untuk pekerjaan yang mulia. Syarabarakana marasika rarabarakana morasikana marakana maras. Syarabarakana marasika rabarakana moras. Pelayan Tuhan, berkata-katalah kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya yang melayani di gereja saja, kalau engkau merasa bahwa engkau melayani di luar sana, melayani jiwa-jiwa dimanapun, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kau memberi aku kesempatan untuk melayani. Aku percaya Engkau Tuhan menyediakan kemuliaan. Ada pengharapan yang nyata di dalam kehidupanku Tuhan. Syirabarakana marasikana rarabarakana morasikana rarabarakana maras. Tuhan mau setiap para pelayan pada hari ini. Cukupkah kita hanya melayani di gereja? Bukankah jiwa-jiwa yang lebih penting daripada yang lain? Mungkin orang lain tidak melihat pelayananmu, tapi Tuhan melihat jiwa-jiwa yang kau menangkan. Tuhan menghibur hatimu saat ini, bahwa akan ada upah yang kau terima, yaitu kemuliaan Allah. Tuhan, Engkau melihat setiap para pelayanmu Tuhan. Mereka yang melayani Engkau, mungkin mereka tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi ketika hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan berikan di dalam hati mereka, Tuhan, Engkau melihat perjuangan setiap mereka Tuhan. Biarlah pemeliharaanmu sungguh-sungguh nyata atas kehidupan mereka. Buat Tuhan semakin berani, semakin kuat,
semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mau ikut Yesus. Amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan bahwa aku mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Mau tetap jalan bersama dengan Tuhan Yesus? Amin. Mau kemuliaan Allah? Amin. Yang mau jalan dengan Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Aku mau jalan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Karena jalan dengan Tuhan Yesus selalu manis. Jalan bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus manis, Senyum dong, biar manisnya makin nyata gitu ya. manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia. Bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Kamu manis loh, bilang. Kamu manis loh, karena kamu jalan sama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan keadaan bangsa dan negara kita. Iya. Di dalam beberapa hari ini saya mengamati dan melihat ada berita bahwa klaster-klaster baru sudah mulai bermunculan di sekolah-sekolah. Mari kita berdoa agar semua yang terkait dalam hal ini memikirkan kembali dan mengambil kebijakan yang tidak merugikan anak-anak. Ya, nanti Kak Evata yang akan berdoa untuk itu.
Lalu yang kedua, kita juga memperhatikan teroris di Poso dan Papua. Kita berdoa agar kegerakan ini bisa segera dihentikan, tentu saja oleh aparat keamanan. Kita berdoa untuk hal itu, nanti Kak Sarah yang akan mimpin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan juga berdoa untuk pemerintah kita, agar dengan situasi ekonomi yang saat ini sedang terjadi, bisa mereka diberikan hikmat oleh Tuhan agar keadaan menjadi lebih baik, ya. Nanti Kak Heni yang akan berdoa. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kegiatan pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dilaksanakan Tuhan, di mana kami melihat ada klaster baru yang terbentuk Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus saat ini kami mengangkat tangan Tuhan. Kami hentikan semua kerja dari COVID ini Tuhan. Tidak ada lagi klaster-klaster yang terbentuk. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat, Engkau berikan keputusan yang terbaik. Setiap pihak Bapa boleh membuat keputusan yang terbaik yang tidak akan merugikan satu pihak pun, terutama para siswa dan para guru, sekolah-sekolah yang mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap murid, setiap guru boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan taat Tuhan. Semuanya boleh melaksanakan dengan hati yang penuh sukacita. Semuanya boleh saling menjaga agar boleh tetap sehat. Kegiatan belajar mengajar boleh tetap diteruskan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa, Engkau berikan kesehatan yang baik bagi setiap murid, untuk setiap guru Tuhan. Tidak ada lagi yang akan tertular dari penyakit ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa situasi dan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melihat adanya gerakan-gerakan teroris yang ada di daerah Papua yang ingin memecah belahkan bangsa dan negara kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan segala gerakan yang mau mengacau balaukan bangsa dan negara Indonesia, kami hentikan di dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, kami alirkan adanya damai sejahtera dari Rohul Kudus yang boleh mengalir memenuhi bangsa kami, terutama di daerah Papua. Tuhan, Kau berkati setiap aparat keamanan yang bertugas. Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh mengatur, mereka boleh mengatasi situasi dan kondisi ini. Biarlah Tuhan, benar-benar Engkau memakai mereka, Engkau menolong mereka. Dan kami memohon Tuhan, biarlah berkat perlindungan boleh Tuhan alirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak akan ada lagi gerakan-gerakan yang mau mengacau balaukan ataupun memecahkan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pemerintahan yang sudah Engkau pilihkan bagi bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat presiden, wakil presiden, beserta seluruh menteri yang sudah Engkau pilihkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, mereka yang Kau pilih, mereka yang Kau angkat, akan Kau perlengkapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah sungguh Tuhan, mereka semua boleh dilimpahkan dengan berkat kesehatan, sehingga mereka bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menaruh di dalam hati mereka cinta akan bangsa ini, cinta akan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini, sehingga Tuhan setiap saat mereka hanya memikirkan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga Tuhan di tengah menghadapi situasi yang sulit seperti apapun ya Bapa, kami percaya dengan hikmat daripada Tuhan, maka jalan keluar selalu ada bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong pemerintahan kami ya Bapa, sehingga Tuhan mereka tahu
setiap kebijakan apa yang harus mereka ambil untuk menghadapi setiap masalah yang ada di bangsa kami. Bapa, secara khusus saat ini kami mau berdoa buat situasi ekonomi di bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat begitu banyak hal yang sungguh Tuhan tidak bisa kami elakkan untuk terjadi di tengah situasi pandemi ini. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya, Tuhan masih ada di bangsa kami. Bahkan Tuhan sangat mengasihi bangsa kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan ekonomi bangsa kami pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan membangkitkan kembali bangsa kami, sehingga Tuhan, kami tidak akan terus terpuruk, tetapi tangan Tuhan yang akan mengangkat kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, perekonomian bangsa Indonesia bangkit, hidup kembali di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua orang bisa kembali berusaha, semua orang bisa kembali bekerja. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga setiap perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, semuanya pasti akan bisa terlaksana. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya itu apa enggak? Percaya ya, puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyerahkan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang berada di tempat ini. Persembahan akan diserahkan waktu Bapak Ibu keluar dari ruangan ini di tempat yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, silakan menyerahkan persembahan lewat transfer ke rekening GBI IRC. Baiklah, untuk doa persembahan saya persilakan Eli untuk memimpinnya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan kiranya persembahan yang kami telah siapkan Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan persembahan kami ya Bapa. Haleluya, amin. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam 2 minggu terakhir ini. Ya, saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri di tempat masing-masing. Dan kami akan berdoa bagi Bapak Ibu, termasuk bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun 2 minggu ini ya, baik yang di rumah maupun yang hadir pada saat ini. Bapa, kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu yang lalu dan minggu ini. Tuhan, berkatilah mereka sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan memberkati keluar masuk mereka. Dan Engkau akan memberikan mereka kesehatan yang baik. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal. Ya dan amin. Engkau akan memberkati apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka. Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Engkau menjadikan mereka dan Engkau akan membuat rencana-Mu digenapi. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satu rencana pun yang tidak digenapi. Tolonglah supaya mereka mempersiapkan diri lebih lagi sehingga rencana Tuhan sungguh-sungguh digenapi. Dan mereka boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam Engkau. Hidup menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami menyambut berkat dan memberkati setiap orang-orang ini. Engkau sendiri yang akan memberikan mereka sukacita yang berlimpah, damai sejahtera. Berkati keluarga demi keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan
Tuhan Engkau sendiri yang akan menyatukan mereka lebih lagi. Sehingga mereka boleh melayani bersama untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus menjadi pengharapan dalam hidupmu. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Sungguh karunia yang maha besar dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali, memberikan ketekunan dan pengharapan yang sempurna. Haleluya, haleluya, amin. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi katakan dengan mantap. Yesus, Dia harapanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.